Nggak usah Kipron. Halo, kali ini ada yang beda dari review 14 project. Kita menghadirkan sosok orang yang ada dalam film ini. Bener? Kayak gitu. Langsung aja. Ini dia. Iqbal Amanta. Opening bal. Jadi gitu guys, nama saya Iqbal tapi bukan Iqbal natural. Iqbal natural. Iqbal Ramadan. Bukan, tapi Iqbal Amanta nama saya. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam sobat-sobat sinefil dan sini lainnya berbahagia di luar sana. Kembali lagi bersama 14.000 yang akan mengulas mengulas film yang sedang melanglang buana di luar sana secara lugas, mantap dan Masuk. Baper. Mencuri Raden Saleh, tidak literally mencuri Raden Saleh, mencuri lukisannya. Ya wis, sesimpel dan sesederhana itu. Tapi di situ kita dibawa mengikuti ceritanya si Piko, yaitu Iqbal Ramadan ya. Piko. Dia itu karakternya siapa aja sih, bisa disebutin nggak? ada Piko. Kan cerita semari. Yo, Nama aslinya kan tadi tuh. Piko itu Iqbal Ramadan. Ucup itu Angga Yunanda. Gofar sama Tuk ini bersaudara, tapi beda ibu. Itu Satu bapak. Gofar Umay, Tuk itu Ari Ilham. Oke. Terus ada Vela. Itu Rahel Amanda. Agnini itu jadi Sarah. Sarah itu pacarnya si Piko, Iqbal Ramadan. Iya. Nah, kita dibawa mengikuti ceritanya si Piko nih. Si Piko itu sudah nggak punya ibu. Sudah nggak punya ibu ya. Bapaknya di penjara di Bandung. Bapaknya yang jadi itu Dwi Sasono di penjara. Si Piko sama Ucup ini temenan, mereka kayak trading kripto, jual beli barang palsu gitu. Terus habis itu, terus tulang punggungnya si Piko sama Ilham ini, sama si Ucup ini, ya si Piko ini, dia menjual lukisan palsu ke tangan kanannya mantan presiden. Untuk awal dia menduplikasi lukisannya siapa? Hidayat. Terjual di pelelangan harga 900 juta dan dikasih ke Piko sama Ucup cuma 50 juta. Itulah hal yang membuat si mereka berdua ini ingin berambisi untuk mendapatkan uang lebih lah. Makanya dia ingin menduplikasi lukisan siapa lagi ini. Dapat job dari si tangan kanan wakil presiden itu untuk menduplikasi lukisannya Raden Saleh. Yang tentang penculikan di Ponorogo. Itu sih. Dan konflik dimulai dari situ, mulai dari Piko sama Ucup dijebak sama wakil presiden gitu ya. Terus ke konflik yang lebih besar lagi. Terus akhirnya mereka mengumpulkan tim untuk balas dendam kayak gitu sih. Dan film ini kan digadang-gadang film Heist ya dari Angga Sasongka. Meskipun bukan film pertama ternyata ya. Ya ada beberapa film di Indonesia tentang Heist. Tapi film Angga pertama kali yang Heist ya mencuri Raden Saleh ini. Dan untuk first impression ketika aku melihat film ini selama 2,5 jam ini ya. 2,5 jam. 2,5 jam. Tapi menurutmu berasa nggak sih Bal 2,5 jam itu Bal? Nggak berasa sih, soalnya Aku juga. Memang aku kan penikmat cara bertutur sinema. Penikmat cara bertutur sinema. Jadi aku ketika melihat film ya yang tak nikmati itu ceritanya, dan cerita di sini flawless banget, ngalir banget. Maksudnya enak banget untuk diikuti. Akhirnya kalian bertiga mengamini bahwa film ini tidak membosankan meskipun durasinya lama. Yes. Ya. Nah, aku pengen tahu dari film ini ya, apa sih menariknya gitu? Sampai akhirnya sampai sekarang 1 juta berapa udah? 1.200.000 kalau nggak salah. Terakhir aku lihat 1.200.000. Total penonton 1 juta lebih lah. Kalau itu apa sih menariknya menurut kalian? cerita menarik pasti ya, kan Heist yo. Ya. Heist luar kayak mainstream. Maksudnya di Indonesia bukan aliran genre yang mainstream. Ya. Kayak lari dari zona aman loh. Zona aman komedi dan horor Indonesia. Drama. Ya. Komedi, horor, drama itu wis pasaran lah ngono. Angga Dwi Sasongko mencoba sesuatu yang baru tentang nganu Heist iki kan, tentang pencurian Raden Saleh itu. Dan menurutku megah banget ngono lho. Megah dalam artian iki gak bisa diproduksi cepat dan ecek-ecek gitu. Harus well prepare ya. Benar. Prepare banget. Mulai dari balapan,
mulai dari pencuriannya, mulai dari bagaimana mereka menyiapkan pencuriannya gitu kan. Dan bisa ACC tempat-tempat terowongan SCBD gitu. Iya, terowongan kan digadang-gadang terowongan SCBD itu sulit untuk ditembusin. Nah, Angga Dwi Masa Songko Visinema berani mengeluarkan uang untuk syuting di terowongan itu, dan katanya di YouTube-nya si Ernest, Blueprint apa YouTube ya? Pokoknya ngomong si Angga Dwi Masa Songko kalau dia nggak dapet SCBD itu, terowongan SCBD, bikin balik. Film ini nggak jadi syuting. Tak kira bikin. Gitu coy. Terowongan. Kita beberapa kali sudah pernah ikut syuting, maksudnya meskipun kecil-kecilan, kita tahu bagaimana proses syuting itu berlangsung, terus bagaimana kita berhubungan dengan talent. Nah di sini penasaranku, sebegitu banyak talent yang biasanya jadi main cast di situ kumpul jadi satu. Maksudku nge-treatment mereka itu kayak gimana? Maksudnya nge-treatment mereka itu kayak gimana? Amanda biasa jadi main cast ya. Semuanya wes 6 cast itu. Terus Ari Irham, iya Umay Shahab, iya bener. Terus habis itu makanya terus menaruh porsinya gimana. Mereka tuh terlihat ya cukup lah, maksudnya nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Kayak punya porsi sendiri-sendiri tapi seimbang gitu loh, Lip. Jalan seimbang. Berarti nggak ada main cast yang terlihat lebih menonjol ya? Nggak ada. Jadi keberapa tuh? 6 atau 5 ya? 6. Tapi emang kebanyakan nggak tahu sih. Kebanyakan film Heist aku pengen yang aku lihat di film Heist ini mesti karakter-karakter yang pencuri-pencurinya. Seharusnya emang paling penting karakter-karakter pencurinya. Kayak punya porsi sendiri-sendiri. Si siapa? Ucup punya sendiri porsinya, terus si Piko punya sendiri porsinya, dan kita ya udah gitu. Dan mereka punya motivasi masing-masing ya untuk akhirnya punya cita-cita bersama. Iya. Jadi motivasi masing-masing karakter itu ada gitu. Iya. Kecuali Ucup. Kalau Ucup kayaknya masih disimpan di prequelnya, sequelnya. Oke. Ucup masih minim banget informasinya. Kalau yang semuanya masih ada latar belakang dan motivasinya. Oke, aku paham. Cuman dari sepenglihatan kalian nih, Ucup ya, karakter Ucup tadi itu Angga Yunanda memang tidak terlalu dibahas atau terkesan sengaja disembunyikan. Tapi menurutku itu bakal lebar yo ketika itu akan dijelaskan. Angga Dwi Masa Songko tidak menitik beratkan pada itu. Permasalahannya ada pada pencurian Raden Saleh dan ada hubungannya dengan bapaknya Piko dan lain sebagainya. Ya udah, cuma itu yang ada hubungannya aja, dia melontarkan porsi banyak untuk latar belakang gitu. Tapi tetap aneh Rumah Sabu dari ke semua main cast loh bos, cuma Ucup yang nggak dikasih. Dan lagi anehnya juga cuma data diri si Ucup yang ketemu di kepolisian. Cuman itu ketika mobilnya ada di TKP kan. Jadi mobilnya Ucup itu tertinggal di TKP, jadi itu yang membuat data Ucup jadi bocor. Oke. Itu sih. Tadi udah sedikit disinggung, tapi cuman aku pengen tahu bagaimana Angga Dimas akhirnya menguatkan tiap karakternya dengan cara apa gitu loh. Nah, bagaimana cara menyampaikan kekuatan karakter itu? Dari apa? Kalau aku melihat masing-masing main karakter yang masih muda-muda itu ya, aku sempat underestimate. Soalnya sebelum nonton, soalnya bagi engko dadine pas koyo FTV pas. Soalnya muda-muda gitu kan. Tapi setelah aku lihat kekuatan karakter mereka di film itu, menonjolnya itu pertama jelas di wardrobe ya, maksudnya di looknya. Aku yang paling menarik dan paling appreciate itu di actingnya Gofar. Setuju nggak sih? Umay. Itu asik. Paling keren cuy. Asik. Kenapa dijelaskan kenapa asiknya? Yo natural. Daripada lainnya. Bahkan kalau dibandingin sama Iqbal yo. Bahkan ada banyak Amanta. Iqbal bukan. Itu kan saya. Iya. Bandingkan sama si Piko, banyak reviewer TikTok kos yang sing kacau wes. Iqbal nggak bisa acting, gitu cuk. Ada ini nggak ada penguatan karakter yang bukan dari gestur ini selain wardrobe ya? Maksudnya mungkin per karakternya ada satu shot misal yang itu identitas karakter itu. Ada nggak yang gitu-gitu? Ya kabeh. Iqbal opening Iqbal ngelukis. Makanya sampai pakai robot keren apa-apa dan Angga Dwi Masa Songko nang kono gawe metronom. Dadi tak tak
tak tak Joko. Sampai pakai metronom untuk ngetuk dramatis biar tambah dramatis dalam sebuah film. Si Ucup untuk menegaskan bahwa dia hacker dan pinter dalam perkriptoan, setiap transaksi nggak pakai transfer kris gitu, nggak pakai apa jenenge, dolar, kripto. Oh iya, Ethereum. Setiap shot ada pokoknya. Setiap shot ada ya, ada penguatan karakter yang berbeda gitu. Kita nggak usah membedakan dengan dalam negeri ya, karena dalam negeri film heist masih sangat terbatas. Ya mungkin dengan film yang lain apa bedanya? Meskipun luar negeri juga apa-apa, atau dengan Money Heist kayak, atau dengan Comic Cake itu heist bukan sih? Komedi tapi tetap heist ya. Tetap heist. Nah, bedanya apa gitu? Apakah ini heist kasarannya dengan rasa Indonesia atau gimana? Ya, kataku heist dengan rasa Indonesia. Ya berani dengan sopo sing wani bobol istana negara sih ngono lho. Ya karena memang di negara kita istana negara sangat ini ya, sangat terlihat kokoh dan sangat sulit untuk dijebol gitu dengan pas pampres dan sebagainya. Ini dari film-film Indonesia ya, terlepas ini genre yang memang cukup baru, ada kebaruan nggak di film ini? Maksudnya dari segi teknis kayak, atau dari segi penceritaan, dari alur plot? Megah sih, aku gak bisa bayang shot. Menurutku kalau tadi Iqbal ngomongnya di sepertiga dari film iku gara sepertiga awal gara mumet ngono. Tapi aku di sini merasakan apa yo? Asik banget ngono. Shotnya asik, terus mari ngono. Maksudnya film-film heist ini aku sampai melu tegang ngono loh. Nabrak dan segala macam. Tegang banget ngono loh. Intensnya dapat intensnya. Intens. Dan 2 jam setengah itu aku duduk jerat-jerit ngono loh. Nggak cuma wow ngono, enggak langsung ikut mikir nggak berarti ya? Mikir. Ya, ini ikut was-was juga, takut ketahuan gitu. Ada ketakutan itu. Dan itu menurutku yang membuat film ini berhasil. Terus ada lagi yang menurutmu apa tadi? Kebaruan di sini ya. Berani memasukkan referensi-referensi yang sebelumnya tidak dipikirkan oleh filmmaker lain. Kayak kalau kita tahu referensi kayak film horor Sedulur Papat Limo Pancer itu kan sudah berulang-ulang kali dimasukkan dalam film itu. Tapi di sini kita Angga Dwi Masasongko memasukkan referensi berupa para seniman Indonesia. Raden Saleh, Afandi, itu siapa lagi? Afandi juga masuk tuh. Iya, masuk. Sebelum si Piko menduplikasi sebelumnya Raden Saleh, dia sudah diceritakan sudah pernah menduplikasi lukisannya Afandi. Afandi padahal ini kan pelukis abstrak nggak? Abstrak. Iya kan? Abstrak bisa diduplikasi. Makanya itu. Tapi memang sejago itu Piko di sini gitu. Digambarkan sejago, yaitu si kebaruanku mampu memasukkan referensi-referensi yang tidak umum lah. Iya. Yang sebenarnya kita sudah tahu dari SD, kita Afandi itu siapa, Raden Saleh itu siapa, kan kita udah tahu semenjak dari SD. Tapi ya kan kita baru kali ini melihat film dengan referensi-referensi tersebut gitu loh. Iya. Itu ya berarti ya. Maksudnya memasukkan unsur yang belum pernah dimasukkan. Terutama bener ya, seniman yang memang hidup pada kenyataan. Iya kan? Iya, di sini gitu. Kekuatan Miss Ensin yang akhirnya bisa mendukung film ini, yang sampai akhirnya kalian terpukau kayak gitu. yang dikatakan Bukos tadi yo. Lek Miss Ensin yo dari satuannya yo megah kabeh sih lek jariku. Dari rumahnya si Permadi itu mantan presiden. Pasuruan loh. Pasuruan itu. Setnya. Set syutingnya. Syutingnya di Pasuruan. Tapi set ininya enggak di kota mana enggak ada. Permadi itu kan di endingnya kan akan kumpul di Permadi itu kan. Teko iku wis wah kayak gedene ngono lho. Kayak bengkele gede rasanya kayak yo. Iya. Terus tempat berkumpulnya mereka, tempat judine pisan. CGI-nya ya rapi. Ketika keluar dari rumahnya Permadi itu kan CGI full ya. Mobilnya itu CGI. Rapi nemen itu. Passing mudun ngene kan. Itu CGI full. Udah nggak ada CGI kayak Naga Indosiar. Wah, jangan dibandingin dong. Oke, berarti teknis kita udah sampai nih berarti ya untuk bikin sesuatu yang mewah gitu loh. Pokoknya well prepared aja. Itu udah. Oke. Kayak persiapannya kenceng wis. Wow. Kan bayang lo, aku
aku menilai iku dari sisi produksi ya, Lip. Aku iki bakal mikir no piye koyo Tokyo Drift. Iya gak sih? Balapan Tokyo Drift, terus Fast Furious, tabrak-tabrakan nang terowongan. Terus ge enek action. Iya gak sih? Si ono action. Terus ledakan ada enggak ledakan? Enggak ada. Tembak ya? Tabrakan. Tembak? Tembak enggak seakeh itu. Wah, hebat ya. Biasanya kan identik dengan itu kan. Nah, tembak-tembakannya malah gaya tembak-tembakan soft gun. Nah, itu gimmick sih, maksudnya itu gimmick. Plotnya keren, gak ketebak. Maksudnya yo ada sedikit-sedikit yang mungkin ojo iki, jangan-jangan ini. Cuman memang pure gak ketebak gak sih? Ada banyak sekali plot twist di situ soalnya. Itu sih. Dengan prepare sing koyo ngono kan berarti workshop-e wakeh ku. Pemain-pemain di workshop opo ae ngono. Dan iku enek nang kono, meh kabeh wong-wong sing Mbak Rahel Amanda. Pasti dia nge-workshop itu kan judi. Dia kan duduk penjudi coy. Bandar card florist namanya. Bayangno kon. Card florist. Dia iso buka-buka ya. Ini ngono-ngono iku butuh prepare sing suwi ngono, gawe latihan ngono. Cara Iqbal memegang kuas. Kan lek duduk pelukis, kalau bukan pelukis kecil kan ya nggak mungkin selihai itu kan. Dan itu kan butuh latihan juga tuh. Nah, itu. Ya workshop yang kayak ngono kan itu berarti persiapannya harus matang banget dan aku tidak menemukan aku merasa sudah selesai dengan hal adegan iku ngono ya Bal, dengan karakter masing-masing sing mempunyai karakter sing dewe-dewe sing kudu di workshop no. Dan yo persin pun nggak ada yang kok gini sih nggak ada yang kayak gitu. Soalnya di beberapa film kebelakangan ini ya kok gitu sih ada perasaan kayak gitu. Cuma di sini sudah tuntas wes persin. Keren. Kalau plot sih menurutku memang Angga Dimas nggak akan kaku di bagian plot sih. Bener. Dari film-film sebelumnya nggak akan kaku di situ. Cuman yang jadi titik poinku yang akhirnya aku pingin nonton itu begini. Kalian tadi sudah bilang tegang, ya kan, megah dan sebagainya. Dan ini heist. Dan bagaimana bisa ada film heist yang megah dan menegangkan tanpa ada adegan tembak-tembakan yang banyak dan tanpa ada ledakan. Ini yang aku jadi bikin, wah, semenegangkan apa yang akhirnya ini kan biasanya kalau Money Heist yang Spanyol ya. Ledakan di mana-mana, tembak-tembakan di mana-mana, itu bisa bikin tegang. Itu jangan dikeluarin, maksudku itu alasan itu biar buat penonton sama aku aja yang buat pengen nonton aja. Ada lagi nih yang menurutku beda dari film-film lainnya. Apa? Aku baru elek. Musik. Kenapa musiknya tuh? Wah, musiknya intens. Iya, musiknya intens banget ngono, terus mari ngono kan karena terbiasa nonton film Indonesia yang dengan musik-musik yang kayak gitu ya. Itu kan musik-musik luar ya wis koyo ngono tapi aku ngerasane anjing kerasa banget ngono. Asik ngono, tertata rapi deng dan ndak cucuk sing syukur tempelan. Iya, syukur tempelan sing koyo golek, iki musik dilebokno nang iki ngono. Asik koyo ngono. Warnoan lho ya kayak film-film barat pisan kan koyo nyeritakno setiap kan dengan musik yang beda. Kan yo kok ning kono pisan lho. Kayak passing balapan siano ono musik dhewe musiknya sendiri. Iya kan. Dan bisa jadi pun ketika sampainya trilogi ini sudah berakhir, maksudnya ketika sudah film trilogi ini selesai dibuat dan selesai tayang, bakalan ada spin-off baru kayak Gofar dan Tutuk. Itu ada filmnya satu lagi memiliki tema sendiri. Itu sih menurutku. Aku baru tahu ternyata kamu ngomongin musik tadi. Penata musik itu namanya Mas Abel Hurai. Ini adalah film pertamanya sebagai komposer. Wah. Makanya kelihatan maksudnya effort orkestra banget. Sih. Iya. Musisinya ada 40. Oh iya benar. Ketegangan itu bukan dari tembak-tembakan, tapi ditegangkan dari musik juga. Akhirnya kita terbawa gitu. Iya. Tapi musiknya duduk musik receh sing teng nenet. Ndak sing ngono sing yo megah pisan ngono lho. Terus 40 musisi Makedonia. Oh, musisinya bukan Indonesia. Ya. Musisinya luar negeri dari Makedonia. Tapi Kapadokia. Bukan. Penata musiknya tapi Indonesia. Ya, itu yang keren. Penata musik dan komposernya itu orang Indonesia, pemainnya bukan orang Indonesia. Terus ono momen
encen iku Iqbal banget ngono lho. Kayak karakternya Iqbal banget ngono dengan dilebokno lagune apa? Kisah klasik. Ya. Si. Kamu ngomong karakter Iqbal atau karakter Dilan yang masuk? Dilan. Hah? Enggak. Iqbal atau Dilan? Iqbal. Iqbal. Kenapa kok Iqbal? Rek jena aku bedo Iqbal ambek Dilan nang kene. Sorry. Piko. Piko dengan Dilan di sini. Beda. Dan di sini kan karakternya Piko ini anak kuliah semester akhir, klasik, seni, yo, gowo peda ulung lagune kisah klasik di masa depan. Tak kira gelas-gelas kaca. Enggak. Gelas-gelas kaca. Dan cuma DE sing nang kono dimunculkan pacaran ambek Sarah ngono. Sing lainnya ki DE yo ono seneng tidak ada love interest. Iya, ya, cuman dua itu love interestnya. Tapi memang pacaran sebelum ada film ini ya, kasarannya halaman non film tidak pacaran ya. Iya. Terus ada satu karakter lagi yang tiba-tiba muncul di sepertiga akhir. Yang ngebantu si Sarah bertarung. Oh iya, Cuk. Dan iku awak dhewe ndak ngerti. Gak ngerti itu siapa Iku sopo? Ngono. Ya berarti semakin menjelaskan bahwa ini akan ada kelanjutan. Ya, makanya kayak gitu. Iku melu mbek Sarah dan foto iso fighting. Yo. 3 kata buat Raden Saleh. Kalau aku 3 kata untuk Saleh nganu. Raden Saleh. Raden Saleh. Raden Raoub nganu. Well prepared Indonesian movie. 4 tuh. Well prepared. Iya. Terus Tegang, asik, megah. tegang asik muka. Tidak membosankan. Wih 2 gak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak membosankan. Kane ku. Tambahan iku. Wih 2 gak apa-apa. Oke. Kamu Lid? Ya? Belum nonton Raden Saleh 4 kata. Ya kayaknya setelah ini karena saya tadi udah mendengar review dari teman-teman, saya kayaknya pengen nonton nih. Ya. Ratingnya berapa nih? Rating kalau dari aku 8,5 dari per 10 lah. Oke. 8. 8. 8,5. Oh, berarti masih di bawah Pengabdi Setan kemarin ya? Pengabdi Setan 9 kemarin. Aku gak ngerating Kak. Kayak Yo, gak ngerating. Enggak, kalian berdua. Enggak, 9 niku. Oh, kacau. Ya 9. Siapa yang 9? Pengabdi Setan. Nah, ini 8. 8. Karena masih belum ada pembanding gitu loh. Aku bisa ngomong 9 karena ada pembanding. Ada yang aku ngekei rate itu ketika ada sebelumnya pembanding gitu. Karena ini masih baru, aku ngasih 8. Tapi ketika ada film His lagi dan itu lebih bagus dari Angga Dwi Masa Songko, yang ini itu bisa 8 atau 9 gitu loh. Masuk akal. Oke. Mungkin kalian udah mendengar rating dan akhirnya saya juga pengen nonton. Penasaran dan masih tayang nggak sih? Masih tayang. Pada saat kita bikin video ini masih tayang. Silahkan tonton di bioskop kesayangan kalian di kota-kota kalian masing-masing. Jangan nonton di Telegram. Bener. Terus kalau memang tidak sempat sampai nanti akhirnya film ini turun layar, silahkan tunggu di OTT. Jangan membajak anjing-anjing ya, jangan membajak. Benar. Jangan lihat di platform-platform yang ilegal. Oke, cukup, silakan. Bumper.